chapter terakhir dari bab pendefinisian advance kali ini juga tentang beban ya, jadi pembebanan advance. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang pembebanan gempa, maka pada chapter ini, chapter terakhir ini, kita akan coba buat satu lagi beban yang cukup populer dalam dunia konstruksi kita, namun beda bangunan ya. Jadi kalau gempa tadi gedung, namun kali ini adalah beban yang populer di jembatan ya, di konstruksi jembatan. Itu tidak lain adalah beban bergerak. Oke, beban bergerak. Untuk pertamanya tentu saja saya akan buat strukturnya. Jadi beam, saya anggap jembatan itu sebagai balok menerus aja, dengan tentu saja beberapa span ya, beberapa bentang. Bentangnya saya mau 5. Span lengthnya mungkin 1 span 5 juga. Kemudian oke. Saya akan benarkan tumpuannya dulu menjadi sendi saja. Kasih penampangnya dulu ya, kasih penampangnya dulu. Saya akan coba kasih penampang dari baja dengan auto select, dengan fasilitas auto select. Define section properties, frame sections, kemudian import new property. Still Eweight flange, ambil yang ISC Pro, select semua yang W aja ya, gunakan shift ya. Jadi saya sambil menekan tombol shift ini di keyboard saya, shift, kemudian oke. Kemudian add new property. Still auto select list, auto 1 ya, saya namanya auto 1. Gunakan shift di keyboard Anda, kemudian add. Assign blok semua, sign frame sections auto 1 ya, auto 1. Ya, define moving load ya, moving load. Define, masuk ke sini ya, moving load. Kemudian pertamanya paths dulu. Paths itu apa? Paths itu adalah jalurnya ya. Jalurnya itu apa saja. Jadi saya keluar dulu. Ketika ingin mendefinisikan jalur, maka yang paling penting yang harus Anda ketahui adalah nomor batang tersebut. Karena saya lupa mengeluarkannya, maka saya cancel dulu. Masuk ke sini, saya display option, kemudian sections ya, label. Oh maaf, label ya, bukan sections. Yang labelnya ketika sudah dikeluarin tadi ya, dikeluarin labelnya, mungkin berlimpit seperti ini. Anda bisa hilangkan dulu section tadi ya, keterangan section yang auto select tadi. Bisa masuk display, miss assign sini, kemudian frame cable tendon, pilih saja mungkin di sini mungkin ya. Oh maaf, ya, hilangkan aja dulu seperti itu, sehingga kelihatan nomor batangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Memang kelihatannya simpel, namun kalau sudah masuk ke portal dan struktur jembatan yang lebih rumit, maka perlu melakukan teknik seperti ini untuk mengetahui nomor batang. Karena apa? Karena kembali lagi masuk ke define moving load paths. Di sini kita akan ditanyai jalurnya ya, jalur yang dilintasi beban bergerak itu apa aja, dan itu berindikasi pada nomor dan nomor batang pada portal tersebut. Langsung aja add new path. Saya namanya jalur 1.
Belum satu. Center line offset adalah jalurnya ya, lebar jalur. Ketika diisi 0, maka beban tersebut tepat berjalan pada sentroid penampang. Maka itu saya biarkan 0. Frame-nya 1 ya, frame-nya 1 add 2 add 3 sampai 5 ya. Oke. Kemudian define moving loads vehicles add vehicle ya. Saya namakan kendaraan 1. Di sini ada beberapa jenis ya. Leading load itu misal, jadi tidak ada minimum maksimum distance ya. Misal uniform loadnya 1 kN ya, itu berarti 1 kN. Kalau saya add, maka beban itu akan merata di seluruh bentang. Jadi kan misalnya ini saya kosongin dulu. Axle load itu adalah beban terpusatnya ya. Jadi kalau ini saya isi 1, modify ya, maka akan ada beban 1 aja, 1 kN. Trailing load ini untuk beban merata saja. Uniform load 1, modify ya, jadi beban merata tanpa ada beban terpusat dan jaraknya ya. Fixed length ini misal saya gunakan beban terpusat agar kelihatan jaraknya ya. Jadi kalau merata itu kan kurang kelihatan. Selanjutnya 1, minimum distance-nya 1, modify, maka terjadi seperti ini. Jika saya tambahi setelah minimum distance-nya 2, solidnya 1 add, maka ada 2 beban dengan jaraknya 1 meter antara lain. Variable length, jadi variable length ini adalah yang paling komplit. Jadi ada minimum distance, maximum distance, kemudian uniform load sama axial load-nya ada. Misal minimum distance-nya saya ambil 1, maksimum distance-nya 3, axial load-nya 1, kemudian add, maka akan terjadi seperti ini ya. Tambah lagi bebannya. Saya delete aja, saya kasih beban yang berjalan 1 aja, seperti ini. Kemudian oke. Kalau sudah lagi masuk ya, define moving load vehicle classes ya. Vehicle classes ini hanya untuk istilahnya eksekusinya aja ya. Di kendaraan 1, scale faktornya pertama. Di fasilitas ini Anda menentukan scale faktor, jadi berapa kali berat kendaraan, saya anggap 1 aja. Dan add, oke. Masuk ke define lagi, kali ini adalah load gauge. Masuk ke define load pattern dulu. Saya beri nama berjalan. Tipenya live aja, 0. Add new load pattern, kemudian oke. Ini memang biasanya beban berjalan itu sudah definisi sebagai beban hidup ya. Beban hidup di jembatan pun seperti itu. Define load gauge yang beban berjalan tadi, dimodify dulu ya, modify show load gauge. Kenapa dimodify? Karena load gauge tipenya akan saya ganti moving load dengan vehicle ini ya, vehicle class-nya FHCL 1, scale faktornya 1, kemudian di add dan oke. Bisa dianalisis. Udah momennya. Ya, ini adalah bidang momen akibat beban berjalannya. Kenapa ada seperti ini ya? Karena beban berjalan itu pada nyatanya adalah seperti garis pengaruh ya.
ketika ada beban berjalan di sini, ada momen positifnya dan juga ada momen negatifnya. Semakin mendekati ke pertumbuhan, maka momen positif semakin kecil, momen negatif semakin besar, ya. Jadi seperti garis pengaruh. Ada pengaruh momen tumbuhan dan momen lapangan. Dia berjalan ke sini lagi, jadi dari tumbuhan maka besar dulu momennya, berjalan ke tengah, momen tumbuhan semakin kecil dan juga momen lapangan semakin besar, ya. Jadi memang bentuknya kira-kira seperti ini untuk beban berjalan, ya. Oke, terima kasih.